Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Andrew Buntu. Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi toko kripto untuk berinvestasi kripto teman-teman. Jadi barangkali di antara kalian ada yang sudah terpikirkan untuk memulai investasi kripto ya, tapi bingung mulai dari mana. Dan kebetulan mungkin kalian ada yang sudah pernah dengar toko kripto tapi bingung cara pakainya ya. Nah, ini video yang tepat teman-teman untuk kalian tonton ya, karena saya akan coba jelaskan sejelas mungkin dari awal, dari daftar, dari deposit, kemudian nanti beli kripto pertama, dan kemudian nanti saya akan coba tunjukkan juga bagaimana cara untuk menjual kriptonya kembali ketika nanti mungkin harganya sudah naik. Dan kalian nontonnya jangan di skip-skip ya teman-teman, supaya kalian dapat poinnya. Kalau kalian belum punya akun di toko kripto, silahkan daftar menggunakan link referral saya di deskripsi, atau nanti pada saat proses pendaftaran gunakan kode seperti ini teman-teman di samping video ini ya, Profesor, huruf besar semua teman-teman. Jadi nanti apa sih bedanya daftar menggunakan link referral atau kode referral saya. Jadi teman-teman, kalian nanti akan mendapatkan diskon atau komisi ya sebesar 20% teman-teman. Ini sebagai bukti, ini saya tidak edit, saya tidak mengada-ngada ya, kalian bisa lihat. Kalau kalian menggunakan kode referral profesor yang ini nih, kalian akan mendapatkan, Anda menerima, teman menerima. Saya menerima 20% dan kalian menerima 20%. Artinya kita akan sama-sama mendapatkan bonus sebesar 20% teman-teman. Jadi yang dapat bonus itu bukan cuma saya, bukan cuma kalian, tapi kita berdua ya. Jadi sangat menguntungkan teman-teman, dan ini sifatnya permanen ya selama kalian menggunakan aplikasi. Maka kode referral saya akan tetap ada di kalian, dan kalian juga tetap akan mendapatkan diskon atau tadi ya bonus tadi teman-teman sebesar 20% tadi. Kalau sudah daftar dan sudah login, silakan langsung buka aplikasi toko kriptonya, dan di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan setoran IDR teman-teman, atau setoran rupiah ya. Jadi buka aplikasi toko kripto dan kalian pastikan ada di beranda. Lalu di pojok kanan atas kalian bisa lihat nih ada tombol warna hijau setoran IDR. Ini diklik. Nanti di sini kalian bisa lihat ya, akan ada beberapa deposit channel. Ini bisa diklik nih. Dan berikutnya nanti kalian bisa lihat akan ada beberapa pilihan ya. Ada BCA, ada Permata, Blue, kemudian ada Kris, dan ada beberapa e-wallet seperti ShopeePay, GoPay, OVO, dan Link aja. Silakan dipilih mana yang paling memungkinkan untuk kalian gunakan saat ini teman-teman. Untuk kalian para pengguna Bank BCA, langsung aja pilih Bank Sentral Asia ya. Lalu kalian bisa lihat di sini akan ada nomor rekening. Ini virtual account sepertinya ya, dan copy aja lalu silakan ditempelkan di mobile banking BCA kalian teman-teman. Lalu di sini ada satu catatan penting ya. Jumlah minimumnya itu untuk deposit 50.000 teman-teman kalau kalian menggunakan BCA ya. Lalu biayanya bebas alias gratis, dan di sini nanti nama akunnya pastikan sesuai dengan nama yang kalian daftarkan di toko kripto ya. Jadi ini memang virtual account teman-teman. Dan selanjutnya nanti setelah dikirim dari bank BCA kalian akan masuk di akun toko kripto kalian. Cara mengeceknya gimana? Kalian bisa masuk ke sini nih, dompet, lalu nanti akan ada IDR, sejumlah IDR yang tadi kalian kirimkan teman-teman ke virtual account BCA, akun toko kripto kalian ya. Selanjutnya kalau sudah masuk di sini berhasil, artinya kalian sudah deposit dengan benar ya. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan pembelian kripto pertama kita di aplikasi toko kripto teman-teman. Caranya kita masuk ke tab pasar, dan di sini kalian bisa lihat ya, di atas itu ada beberapa tab lagi kategori teman-teman. Pastikan kalian berada di IDR ya, karena kita kan tadi depositnya menggunakan IDR ya, bukan USDT atau yang lainnya. Jadi jangan sampai pilih yang lain teman-teman. Pastikan kalian ada di IDR sini nih. Lalu kalau kalian gulir, di sini akan ada beberapa bukan beberapa ya, tapi banyak banget teman-teman nama kripto atau token yang bisa kalian pilih untuk kalian beli teman-teman. Dan di sini saya tidak akan menyarankan satu nama pasti ya untuk kripto atau token apa yang harus kalian beli. Itu kalian bisa riset sendiri teman-teman. Tapi dalam contoh kali ini saya akan contohkan Bitcoin teman-teman. Setelah dipilih nama kripto atau tokennya,
kalian bisa lihat nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah grafik naik turunnya kripto si yang kita pilih ini, dan di bawahnya ada dua tombol ya, kita beli atau jual. Karena kita ingin beli, kita klik beli teman-teman yang warna hijau. Lalu di sini kalian bisa lihat ya, ada tampilan seperti ini. Ini namanya harga market teman-teman, atau harga saat ini ya dari kripto yang kita sedang buka ini. Lalu di bawahnya ini ada order book beli. Di atasnya warna merah ini adalah order book jual. Gimana kalau kita ingin melakukan pembelian? Kalian bisa fokus di sini nih, di tab beli. Lalu di bawahnya kan kalau kita klik ada limit dan juga pasar. Untuk stop limit dan ocho kita skip dulu teman-teman karena terlalu kompleks ya. Takutnya nanti kalian bingung. Di sini saya akan coba jelaskan aja limit dan pasar, karena seperti yang tadi saya bilang di awal, saya fokus ke teman-teman yang baru pertama kali investasi kripto ya di aplikasi toko kripto teman-teman. Jadi kalau kita klik, ini ada pilihan limit dan pasar. Bedanya apa? Jadi kalau kita pilih limit teman-teman, kalian bisa lihat nih, di kolom harganya bisa kita ubah. Jadi fungsi dari limit itu adalah kalau untuk beli, kita bisa tentukan harganya di bawah harga pasar teman-teman. Sebagai contoh Bitcoin ya. Jadi Bitcoin saat ini harganya adalah 1.130.000.000 rupiah. Tapi katakanlah saya ingin beli di harga di bawahnya teman-teman. Misalnya 1 miliar pas ya. Nah, itu bisa tuh dengan menggunakan limit order. Udah tinggal dimasukin aja di sini 1 miliar pas, atau di harga berapapun yang kalian inginkan. Lalu di bawahnya di total IDR ini dimasukkan berapa yang ingin kalian gunakan untuk membeli Bitcoin pada harga limit yang sudah kalian tentukan di sini teman-teman. Bisa dimengerti ya. Enaknya kalau limit itu teman-teman, kita bisa tentukan di harga sendiri berapa kita ingin beli. Tapi ada minusnya juga teman-teman. Minusnya apa? Minusnya adalah kita tidak akan mendapatkan Bitcoin kita atau kripto kita saat itu juga. Ini saya contohkan ya. Ketika saya klik beli, order kita akan mengantri teman-teman di harga yang kita tentukan ya. Ini sebagai contoh, saya beli Bitcoin di order limit di harga 1 miliar pas. Padahal harga Bitcoin saat ini adalah 1.135.000.000. Jadi enaknya kita bisa tentukan sendiri di harga berapa kita ingin beli. Tapi nggak enaknya itu adalah order kita akan mengantri, artinya tidak akan langsung dieksekusi saat itu ya. Dan kita bisa batalkan kapanpun teman-teman kalau memang harganya tidak kunjung menyentuh ke harga yang kita inginkan ya. Nah, berikutnya kalau kalian ingin beli Bitcoin saat itu juga di harga market gitu ya. Saya ingin dapatkan Bitcoinnya saat itu juga bang. Saya ingin beli saat itu juga. Nah, kalau kalian tipe yang seperti itu, kalian bisa gunakan pasar teman-teman atau market order ya. Dan seperti yang dapat kalian lihat, ketika kita ubah tipe order yang menjadi pasar atau market, tidak ada lagi kolom untuk mengubah harga ya. Jadi yang ditampilkan di sini nih tulisannya harga pasar. Artinya kita akan beli di harga pasar, di harga berapapun yang muncul di sini nih teman-teman. Yang ada di sini hanyalah kolom untuk memasukkan berapa rupiah yang kita ingin gunakan untuk beli ya. Sebagai contoh, saya akan gunakan semua ya. Seperti ini teman-teman. Di sini kalian bisa lihat tadi saya menggunakan tombol slider ya. Ini untuk mempermudah aja nih. Jadi ada 25%, sekian persen dan seterusnya ya. Kalau 100% artinya semua rupiahnya akan dimasukkan di sini. Berikutnya kita coba klik langsung beli ya. Berhasil, kalian bisa lihat tidak masuk ke order book ya di sini nih. Jadi langsung terbeli saat itu juga kalau kita pakai pasar teman-teman atau market. Dan mungkin nanti kalian akan ada yang nanya ya. Jadi enakan mana bang, pasar dan limit? Jawabannya saya tidak bisa tentukan ya enakan mana, karena ada beberapa situasi yang biasanya saya gunakan limit, dan ada beberapa situasi juga yang saya pakai pasar teman-teman atau market. Jadi tergantung kebutuhan aja. Kalau kalian memang ingin beli saat itu juga, tidak ingin ketinggalan momen ya, misalnya harga Bitcoin lagi naik terus menerus nih selama beberapa hari, nah kalian ingin beli di harga saat itu juga, ya kalian gunakan order pasar. Lalu misalnya kalian yakin nih beberapa hari kemudian harga Bitcoin akan turun ya di harga sekian gitu yang kalian tentukan. Nah, itu kalian bisa pakai limit ya. Intinya bukan mana yang lebih baik teman-teman, mana yang memang cocok untuk kalian di posisi kalian gitu ya. Lalu kalau sudah berhasil dibeli gimana? Kita bisa cek di sini nih di dompet. Lalu nanti misalnya belum muncul seperti ini, kalian bisa tarik ke bawah seperti ini untuk refresh.
Dan selesai, kalian bisa lihat IDR saya sudah hampir habis ya, cuma sisa 4.900 yang tidak tereksekusi. Dan sekarang Bitcoin saya sudah bertambah teman-teman, karena tadi saya beli Bitcoin ya. Dan sekarang saya punya 0,00029 sekian-sekian Bitcoin teman-teman, atau dalam rupiah itu nilainya 337.000 rupiah. Dan selesai, di sini kita sudah berhasil membeli kripto pertama kita di aplikasi toko kripto ya. Lalu berikutnya, katakanlah 1 minggu atau 2 minggu atau mungkin beberapa bulan setelah hari ini, setelah kalian membeli kripto pertama kalian teman-teman, mungkin kripto yang kalian beli itu harganya naik ya, dan kalian ingin menjualnya kembali gitu, karena saya yakin pasti akan ada godaan untuk menjualnya ya kalau harganya naik berapa persen aja. Wajar teman-teman. Di sini saya akan coba tunjukkan juga ya. Jadi langsung aja buka aplikasi toko kriptonya dan kita masuk ke dompet teman-teman. Lalu nanti di nama kriptonya di samping ini kan ada tombol perdagangan nih. Ini bisa diklik teman-teman. Dan selanjutnya akan langsung masuk ke halaman seperti ini. Lalu karena kita ingin jual, kita bisa klik tombol warna merah yang tulisannya jual. Lalu di sini juga sama seperti tadi teman-teman, ada limit dan pasar ya. Cara kerjanya juga sama. Kalau kalian pilih limit, itu artinya kalian bisa jual di harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga market saat ini teman-teman. Tapi kalau kalian pilih pasar, itu artinya kalian akan jual kriptonya di harga saat ini ya, di harga market. Sama aja seperti tadi teman-teman. Sebagai contoh aja ya, saya akan coba gunakan limit di harga 1,5 miliar misalnya untuk Bitcoin ya. Seperti ini. Lalu untuk jumlah Bitcoinnya kalian bisa masukkan di sini. Dan berikutnya kita klik jual. Dan sama seperti tadi, karena saya menggunakan limit, maka dia akan mengantri di sini teman-teman. Atau nanti kalau misalnya kalian menggunakan pasar, maka akan langsung terjual saat itu juga ya. Dan selanjutnya kalian bisa cek di dompet nanti Bitcoinnya atau kripto apapun itu yang kalian jual akan berkurang kalau kalian memang tadi jualnya sebagian ya, atau mungkin akan habis kalau kalian jualnya semuanya teman-teman. Dan nanti akan berubah menjadi rupiah lagi. Jadi sesimpel itu ya sebenarnya bagaimana cara untuk investasi kripto menggunakan aplikasi toko kripto teman-teman. Sekian untuk video ini ya, semoga bisa dimengerti. Tapi misalnya kalian ada yang bingung dari penjelasan saya barusan, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar teman-teman, atau nanti kalian bisa baca-baca di antrubuntu.com. Di sana ada banyak banget artikel, tutorial dan juga penjelasan ya yang bisa kalian baca. Daripada scrolling nggak jelas, lebih baik baca-baca aja di sana teman-teman. Semoga bermanfaat ya.